Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Suprayogi, kelas manajemen karyawan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas komputer bisnis 2. Di sini untuk tugas pertemuan kedua, kita akan mencari artikel tentang sistem informasi. Bisa dilihat ini di kolom pencarian kita ketik sistem informasi manajemen, lalu kita search, pilih mana aja yang kalian suka. Kita download, dan kebetulan saya di sini sudah mendownloadnya dan sudah di print. Kita coba buka di aplikasi Sinta Indonesia. Nah, klik, kita cari lagi informasi, sistem informasi, set. Nah, lihat di sini, kita klik juga, bebas pilih mau yang mana. Nah, klik acak aja ya. Nah, terus coba lagi ke website Screen Direct. Coba lagi kita cari sistem informasi dan manajemen. Pilih lagi ya. Nah, bebas pilih lagi mau yang mana suka hati kalian. Nah, kita di sini sama ya, kayak seperti yang tadi kita klik sistem informasi dan manajemen. Kita coba search. Nah, kita lihat ya. Ini sistem informasi dan manajemen. Nah, terus untuk tugas pertemuan ke-11, penjelasan tentang saham, analisis teknikal, dan fundamental. Di sini ada pengertian tentang saham. Pengertian saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah memiliki sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Terus, pengertian saham yang lainnya bisa juga diartikan sebagai suatu satuan nilai ataupun pembukuan dalam komponen finansial yang berfokus pada bagian bentuk kepemilikan suatu perusahaan. Sedangkan pengertian saham secara sederhana adalah suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan. Lanjut, kita ini buka lagi analisis teknikal dan analisis fundamental. Di sini, analisis fundamental ialah analisa yang didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi, dan industri terkait. Sementara itu, untuk analisa teknikal ialah analisa yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Next ya. Untuk yang ini laporan keuangan 10 atau 5 tahun terakhir. Nah, kita buka lagi ya di PT Bursa Efek Indonesia. Nah, kita search. Nah, di sini ada ya laporan keuangan perusahaan tercatat. Kita klik. Nah, kita klik juga ini ya, jangan lupa laporan keuangan dan saham. Lalu tahunnya 2019. Nah, untuk periodenya, ya. Nah, tahunan ya. Ya, kita cari. Kita cari.
Nah, di sini ada ya. Tuh, bisa kalian lihat. Nah, ada laporan keuangan ADHI 2019. Laporan keuangan 2019 ADMF Finansial. Certain. Kita klik ya. Kita klik. Kita download. Kebetulan saya sudah print. Nah, ini contohnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk bab 5 yang mempengaruhi naik turunnya saham. Ada sejumlah faktor mendasar yang dapat mengakibatkan harga saham naik ataupun turun. Secara umum, faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal internal ini adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan. Sementara faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal lebih dominan dalam mempengaruhi harga saham. Oke, next ya, coba. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Di sini ada menjadi 5 ya. Yang untuk yang pertama, kondisi fundamental perusahaan. Nah, untuk yang kedua, gejala turun naiknya kurs rupiah atas mata uang asing. Untuk yang ketiga, tren membeli investor. Untuk yang keempat, manipulasi harga saham dan kepanikan. Nah, untuk yang kelima, kondisi ekonomi negara. Oke, lanjut. Ini udah. Oke, untuk bab 6, jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Tadi saya udah Google. Nah, ini ya. Ada sekitaran 600-an. 600-an. Nah, tadi saya cari di internet. Oke. Nah, print. Nah, saya lihat lagi ya ini. Oke, untuk yang bab 7, istilah dalam saham. Yang pertama HK atau haki ya. Istilah HK atau hajar kanan. Ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom offer atau antrian jual supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, haki atau hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Yang kedua, bullish versus bearish. Bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sedangkan bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Oke. Nah, ini ya. Blue chip, saham blue chip merupakan istilah untuk saham besar yang memiliki pendapatan stabil serta liabilitas dalam jumlah yang cenderung sedikit. 4. ARA dan ARB. ARA atau kepanjangannya auto reject atas, sedangkan ARB kepanjangannya auto reject bawah. Sebenarnya istilah ini digunakan kepada saham yang secara sistem bursa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Nah, yang kelima, bid atau ask. Istilah ini menunjukkan pada jual dan beli dalam satuan lot pada tiap harga. Kolom bid mengarah pada pembelian. Sebaliknya, kolom ask mengarah pada penjualan. Oke. Ya. Nah, ini yang kedelapan, nabung di bank versus nabung saham. Berbicara tentang keuntungan memang semuanya pastilah untung. Itulah kenapa muncul bank atau perbankan sebagai media untuk mengajak masyarakat untuk rajin menabung
agar masa depan lebih cerah dan terjamin. Begitu juga halnya dengan menabung di saham. Menabung di saham sebenarnya hampir sama dengan menabung di bank. Akan tetapi yang membedakannya adalah tingkat keuntungan yang akan didapatkan. Nah, oke. Nah, berikut referensi nabung di bank versus nabung saham di antaranya. Nah, dia ada 5 poin. Poin yang pertama, menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Yang poin kedua, keuntungan menabung di bank lebih kecil ketimbang di saham. Yang ketiga, menabung di bank resikonya kecil, sedangkan di saham resikonya besar. Yang keempat, menabung di bank uang tergerus oleh inflasi, tapi kalau di saham ada besar kemungkinan tidak. Yang terakhir, yang kelima, menabung di bank memiliki imbal hasil yang pasti, sedangkan menabung di saham tidak. Oke. Nah, yang poin 9 ini, bab 9, apa yang membuat saudara tidak menabung saham? Saya penghasilan mungkin ya, di penghasilan saya masih agak jauh lah buat penghasilan. Nah, mungkin yang kedua, ketakutan untuk memulai. Nah, di sini saya belum pede ya untuk menabung saham, mungkin ya nanti dicobalah. Terus yang ketiga sih ada gimana ya, hasilnya belum jelas. Mungkin saya masih ada keraguan-raguan ya di dalam hasil. Takutnya ya hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan ya. Oke. Ya. Yang tugas untuk pertemuan ke-12. Nah, cara membuat akun di Stockbit dan RTI. Nah, oke. Buka. Nah, di sini klik. Oh, ya. Login. Nah, di sini. Nah, email ya, masukin email Anda. Ini email saya, Yogi Suprayogi. Nah, ini untuk email saya sendiri. Gmail.com. Nah, lalu password, masukkan. Nah, sekali lagi, confirm password. Jangan lupa nomor telepon Anda. Nah, that's it. Nah, nomor HP Anda ya, bukan cabai-cabean. Nah, ya, biar agak tegang sedikit ya. Masukin nomor kita sendiri. Oke, kita checklist. Have read and agree to the team. Nah, udah ya. Please make sure, Yogi, udah. Nah, please check your email. Nah, kita lihat ya, email. Cek dulu email. Nah, Bang BRI ya. Nah, ada kan? Welcome. Kita klik sini. Nah, sabar ya. Nah, di sini ada your email address has been success. Nah, berarti kita sudah sukses verifikasi ya. Keluar, lalu kita ke RTI Business. Ya, kita klik. Tadi kan udah bikin ya, tinggal masukkan sekarang email. Email yang tadi yang kita bikin. Nah, ya. Berikut sama passwordnya ya, jangan lupa. Masukkan passwordnya. Nah, cek di sini ya. Login. Nah, bisa kita lihat di sini. Ya, simpan dulu lah. Nah, lihat. Bentar ya.
Nah, nah, lalu ke Stockbit. Nah, kita daftar pakai daftar dengan Google aja lah. Punya akun. Buat username kamu. Nah, ada ya namanya, nama sendiri, awas, nama tetangga. Masukin. Nah, passwordnya ya, bikin password kita minimal 6 karakter. Oke, saya bikin password. Ya, nomor handphone lagi masukkan. Oke, selanjutnya verifikasi dulu ya. Kita audio ya, maaf ya. Ini masukkan kode ya, lihat SMS, ada masuk ke SMS. Kita lihat dulu SMS ini, SMS masuk. Nah, ada. Sana kita kasih kode lalu masukkan ya ke Stockbit 2547. Nah, oke. Lewati oke. Nah, kita pilih ya. Nah, udah kita pilih checklist ya. Nah, lihat ya. Nah, ini kalian bisa ya. Nah, buka lagi ya yang tadi poin untuk mungkin sekian saja ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin terima kasih. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.